Setelah berkuasa selama 2 dekade lebih, akhirnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto mendekati saat-saat terakhirnya. Senja Orde Baru sudah terlihat semenjak awal 1990, di mana dukungan terhadap Soeharto mulai mengendur. Hal ini terbukti dengan hasil pemilu 1992. Meskipun menempatkan Golkar sebagai pemenang, namun perolehan suaranya menurun dibandingkan pemilu 1987. Dua partai yang menjadi saingan Golkar justru mendapatkan kenaikan perolehan suara dibandingkan pemilu sebelumnya. Ini menjadi pertanda bahwa masyarakat saat itu, terutama pemilih muda, mulai menyadari bahwa rezim sudah berkuasa terlalu lama. Menyadari penurunan popularitas rezim Orde Baru seperti sebelumnya, tentu saja mengerahkan segala daya dan upaya agar rezim tetap berkuasa. Mulai dari langkah politik yang persuasif, yaitu dengan mendekati pihak-pihak yang selama ini dianggap musuh oleh rezim sehingga kembali populer di kalangan rakyat, sampai dengan langkah politik represif yang selama ini sudah menjadi ciri khas dari rezim, terus dilakukan oleh rezim Orde Baru untuk langgeng berkuasa. Namun, langkah politik Soeharto nampaknya tidak dapat mengalihkan perhatian rakyat bahwa rezim Orde Baru sudah terlalu lama berkuasa dan terlalu banyak melakukan penyimpangan. Berbagai peristiwa menjadi jalan pembuka kesadaran masyarakat lokal dan internasional bahwa rezim Orde Baru harus segera disudahi. Dimulai dari peristiwa Santa Cruz tahun 1991. Peristiwa yang terjadi bulan November tahun 1991 ini berawal dari proses pemakaman di area Santa Cruz di Dili, Timor Timur, yang berubah menjadi arena demonstrasi pro kemerdekaan yang dilakukan oleh masyarakat Timor Timur. Hal ini ditanggapi oleh ABRI waktu itu menjadi kaki tangannya rezim Orde Baru untuk menembaki para demonstran yang dianggap mengganggu jalannya kestabilan negara. Hal yang dilakukan oleh ABRI tersebut dilakukan di hadapan kameramen dan fotografer internasional, sehingga membuka mata internasional bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Orde Baru begitu nyata, dan secara tidak langsung peristiwa Santa Cruz menyumbang penurunan popularitas Orde Baru pada awal 90-an. Peristiwa Santa Cruz membuat citra Indonesia dalam pelanggaran HAM menjadi serius di mata internasional. Bahkan akibatnya, IGGI sebagai forum konsorsium bantuan negara-negara internasional untuk Indonesia sepakat bubar dan tidak lagi memberikan pinjaman dana bagi Indonesia. Represivitas kembali diperlihatkan rezim Orde Baru saat terjadinya demonstrasi pada bulan Mei tahun 1993. Demonstrasi buruh berakhir dengan penculikan dan pembunuhan seorang aktivis bernama Marsina. Rangkaian peristiwa yang dianggap melanggar HAM tersebut membuat protes dan kritik mengalir deras pada pemerintah. Semakin gencarnya protes terhadap Orde Baru membuat media massa yang menjadi corong aspirasi dan media informasi masyarakat kena imbasnya. Tempo, yang menjadi salah satu majalah paling kritis terhadap isu politik Orde Baru, dicabut izin edarnya pada tahun 1994. Pemberedelan terhadap pers pada tahun 1994 itu diawali oleh statement Pak Harto, Presiden Soeharto pada tanggal 9 Juni 1994, yang mengatakan bahwa ada kalangan pers yang mencoba untuk memperkeruh suasana dan mengadu domba masyarakat. Hal ini menurutnya mengganggu stabilitas politik nasional, sehingga menurut Pak Harto apabila memang tidak bisa diingatkan maka perlu diambil tindakan. Nah, yang dimaksud dengan tindakan ini adalah dicabut izin edarnya, sehingga kita tahu sendiri bahwa Tempo dan dua majalah lainnya yaitu Editor dan Detik dicabut izin edarnya. Namun hal ini justru semakin memperkeruh suasana. Akibatnya masyarakat semakin tidak percaya terhadap rezim Orde Baru karena rezim Orde Baru dianggap semakin otoriter dan menutup kebebasan informasi masyarakat. Berbagai macam protes masyarakat terhadap rezim yang diakibatkan adanya peristiwa-peristiwa yang dianggap melanggar hak asasi manusia nampaknya masih dapat diatasi dengan berbagai cara oleh rezim Orde Baru untuk memuluskan langkahnya memenangi pemilu tahun 1997. Golkar sebagai kendaraan resmi rezim Orde Baru
lagi-lagi memenangi pemilu, meninggalkan 2 pesaingnya. Kemenangan Golkar membawa Soeharto pada tampuk kekuasaan sekali lagi. Bulan Maret 1998, Soeharto kembali menjadi Presiden Indonesia. Kali ini, ia menggandeng B.J. Habibie sebagai wakilnya. Naiknya kembali Soeharto sebagai presiden dan pemilihan kabinet yang mengandung unsur kental nepotisme semakin menyadarkan rakyat bahwa kebobrokan rezim harus segera diakhiri. Masyarakat menuntut adanya reformasi. Keadaan semakin mendukung untuk reformasi dikala Indonesia jatuh ke dalam krisis ekonomi yang semakin menyengsarakan rakyat. Nepotisme begitu kental terlihat saat Pak Harto kembali menjadi presiden tahun 1998, di mana saat ia membentuk kabinet, ia menunjuk putri sulungnya, Siti Hardianti Rukmanah atau dikenal dengan Mbak Tutut, sebagai Menteri Sosial, dan sahabat dekatnya yaitu Bob Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Hal ini membuat rakyat semakin tidak percaya pada rezim Soeharto karena praktek KKN atau korupsi kolusi nepotisme semakin jelas terlihat dan membuat rakyat semakin gerah. Keadaan semakin memburuk saat langkah yang diambil Soeharto tidak memiliki dampak signifikan bagi pemulihan ekonomi. Justru semakin menenggelamkan ekonomi Indonesia ke dalam jurang krisis, dengan lagi-lagi mengandalkan utang luar negeri sebagai solusinya. Pada 15 Januari 1998, Presiden Soeharto menandatangani perjanjian dengan IMF untuk membantu menangani permasalahan ekonomi Indonesia. Namun, pada akhirnya jurus ini kurang jitu dan membawa Indonesia semakin jatuh pada krisis ekonomi dengan melambungnya nilai tukar dolar dan likuidasi perbankan. Kalangan masyarakat yang paling aktif menyuarakan reformasi adalah mahasiswa. Mereka menghendaki agar rezim segera berubah dan mengikuti kehendak rakyat. Namun, tuntutan tersebut tidak diindahkan oleh rezim Orde Baru, dan jalan represif kembali dilakukan oleh rezim dengan bantuan militer sebagai algojonya. Penculikan dan pembunuhan aktivis selama periode Maret 1998 semakin meningkat. Dengan respon yang diperlihatkan oleh rezim Orde Baru, pergerakan mahasiswa semakin besar. Sampai akhirnya terjadi sebuah peristiwa penembakan pada 12 Mei 98 yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hedriawan Si. Saat terjadi demonstrasi damai di dalam kampus Trisakti. Meninggalnya 4 mahasiswa Trisakti menjadi titik balik bentuk demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Akibat dari represivitas yang semakin ditunjukkan oleh Orde Baru, akhirnya mahasiswa didukung oleh berbagai kalangan masyarakat. Tapi dengan semakin membesarnya skala demonstrasi dan banyaknya massa, terjadi pula hal-hal lain di luar demonstrasi. Salah satunya adalah kerusuhan yang tidak dapat dihindari di Jakarta dan di kota-kota lainnya. Dengan semakin membesarnya kalangan yang ikut serta pada demonstrasi tersebut, ditambah krisis ekonomi yang semakin melanda Indonesia, demonstrasi berubah menjadi kekacauan, penjarahan di mana-mana, perusakan berbagai macam hal yang dianggap berbau rezim Orde Baru lazim terjadi selama periode 13-15 Mei 1998. Soeharto yang pada saat kejadian penembakan 4 mahasiswa Trisakti dan kerusuhan setelahnya sedang berada di Kairo, segera pulang ke tanah air pada 15 Mei 1998. Mahasiswa berhasil menduduki gedung MPR pada 18 Mei tanpa perlawanan dari otoritas pemerintah. Keadaan semakin genting. Di hari yang sama, Harmoko sebagai ketua MPR meminta Soeharto untuk meletakkan jabatannya. 19 Mei 1998, Soeharto merespon hal tersebut dengan memanggil para tokoh cendekiawan Islam untuk memberikan saran apakah ia harus meletakkan jabatannya ataukah lanjut menjadi presiden. Para tokoh tersebut kompak menjawab bahwa Soeharto harus legowo mundur. Posisi Presiden Soeharto semakin terjepit saat 14 menteri di bawah kabinetnya
mundur dan tak ingin masuk ke dalam kabinet baru yang ia sebut Kabinet Reformasi. Dengan posisi yang sulit, ditambah desakan dari masyarakat yang semakin kencang terdengar, 21 Mei 1998, Soeharto memanggil wartawan dari berbagai media untuk datang ke istana. Di hari itu, ia mengumumkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia dan meletakkan jabatannya kepada pundak wakilnya, yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Mundurnya Presiden Soeharto lantas tidak menghentikan agenda reformasi. Agenda reformasi dianggap belum usai.